Oke, Jebreters, Jebretok balik lagi. Kalau biasanya kita ada di Sportcaster Series, kalau sekarang seriesnya berbeda karena dia bukan Sportcaster tapi dia juga suka bola. Jadi ini masuknya apa ya? Jebret Friend Series ya. Anjay, Asik. mending mau ngaku Jebret Friend. Anjir, ada Kang Omes di hari ini. Halo, Mes. Halo, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Itu profesionalnya udah ketahuan kan. Dia tahu timeless, jadi dia nggak sebut waktunya ya. Iya bener. Hatur nuhun ya, ini mau untuk berkenan, bersedia, dan juga mau menerima saya sebagai tamu di dunia digital ini. Asik, saya yang terima kasih sudah mau diundang. Saya udah nungguin, pengen banget masuk Jebret Media. Why? Oh iyalah, Jebret TV itu orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Sportcaster luar biasa Indonesia yang bisa masuk ke situ. Tapi dia belum masuk tuh, BTN, Telkomsel, belum ada yang masuk, Mes. Itu yang gue pengen ngajak-ngajak ngobrol lo juga hari ini berkaitan dengan keraja midasan lo ini lo ya. Terlalu luar biasa, Mes. Jadi Omes semua juga udah pada tahu, kalau googling juga udah pada tahu, lihat YouTube-nya Andre Taulani, lihat internet, lihat semua tentang Omes itu udah ada sebenarnya. Jadi agak berat untuk interview Omes pada saat semua orang bisa dapat informasinya. Tapi yang sama-sama disepakati ini kan Playboy Sukabumi ya. Aduh. Mengatasi semua program-program dengan sangat banyak. Football fans, orang yang suka motor gede, podcast Mas laku banget, sekarang entrepreneur, dan juga suami yang sangat jaim bersama dengan anak-anaknya ya. Ya udah kalau gitu Mas selesai, nggak usah ngobrol, itu udah dibacain semuanya. Seberapa playboynya lu sih, Mes, dulu? Anjir, yang gue persiapkan itu adalah jawaban-jawaban tentang sepak bola. Dan sekarang ditanya, oh ya, oke. Seberapa playboynya gue? Gila. Di podcast Mas aja, di podcastnya gue super jaim. Tahu. Iya. Makanya. Karena hasil akhir editing itu ada di gue. Oh, di lu? Iya. Jadi nanti itu pasti ada sebelum dikeluarin pasti langsung dikasih dulu ke grup, dan biasanya gue yang langsung ngejapri editor ini gini gitu ya. Cuman kalau sekarang ditanya seberapa playboynya gue, apa patokannya apa ya? Gue tuh jauh dari Raffi Ahmad lah, Raffi Ahmad yang dulu. Iya, sekarang udah enggak, Mes? Ya Omes juga Omes yang dulu. Oh gitu ya. By the way, ini hujan gede banget di rumah gue dulu. Hujan gede banget ya? Kalau gue pas mau syuting bisa gue berhentiin, Mes. Wah gila. Emang biasa ya, kerjaannya sama orang-orang lapangan, ya kan? Pawang hujan, orang bola banget. Kalau nggak hujan, ngerokok pinggir lapangan, minta jatah. Kalau hujan gede, hilang aja tuh orang. Sekarang udah ada yang dikontrak, kalau dia hujan, kontraknya batal, Mes. Oh serius? Iya, lu cari yang gitu sekarang. Wah, profesional sekali. Iya, jadi lu mau main motor-motoran juga aman. Oh, tapi iya, jangan dialihkan dong. Udah berapa banyak korban dulu. Benar. Oh, itu pacaran maksimal dulu itu 2 atau 3 lah, atau 4 lah, atau 5 lah paling. Maksimal sekali waktu? Ya, 2 lah, 3 lah paling, 4 lah, 5 jadi lah. Jadi 4 apa 5? Banyak. Ya, paling banyak itu relatif lah. Itu selesai semua, Mes? Enggak lah. Oh, enggak. Tapi kan zaman dulu. Zaman SMA, kuliah, ya kan. Berasa ini. Tapi sih kalau gue lebih ke azas manfaat ya. Soalnya kan dulu kere banget. Jadi nebeng hidup aja. Bener, asli. Jadi nebeng hidup gue. Jadi maksudnya nebeng hidup itu ada, gue nyari ceweknya yang punya mobil. Jadi gue ke kampus nebeng. Gue pernah cerita juga di podcast, gue nebeng pulang mudik ke Sukabumi dari Bandung, dianterin pakai mobil, ya gitulah. Tapi kondo siap kan? Mau kondo siap kan? Anjay! Enggak lah, gue mah nggak mau kondo.
Ya udah, itu kan Omes yang dulu, itu hanya membuka obrolan kita aja karena kalau mau tentang yang begitu-begitunya biarlah Darto, Enggok dan juga Surya lah yang melanjutkan karena kalau enggak nanti mereka marah sama gua secara Darto apalagi teman seangkatan gua kan. Dan iya bener ya. Dan lu sama-sama kan, tukang ngebully pasti lu ya dia sama. Enggak, dia dulu yang dibully bro. Dia kan jerawatan jelek banget nih. Kalau gua anak nongkrong belakang, kalau dia tuh anak cupu. Oh gitu. Dia biasanya dia geng tongkrongan apa tuh yang tempat nongkrong keren? Dia tuh anak keris PL. Jadi anak-anak yang memang udah kebikinin majalah sekolah. Terus disetanin untuk jadi MC PL Fair bareng Yuma. Ada teman gua yang lebih MC. Kalau ini memang karena jelek, dipaksa naik ke panggung. Oke, terima kasih banyak infonya akan gua. Berarti lu tahu banget soal Darto ya? Lu mau tahu panggilannya tuh maknya namanya. Hah? Kalau panggilan kita manggil dia nama maknya. Oke, nanti gue harus telepon lu ya. Lu juga harus live di podcast gue nanti bintang tamu buat ngomongin Darto. Iya, jadi kalau lu dia cerita espasnya lah cewek yang katanya apalah itu kita gak ada yang percaya, Mes. Oh gitu. Itu main dengerin kalau bukan anak PL mah percaya, anak PL mah gak ada yang percaya, sumpah jelek banget, Mes. Siapa yang mau anjing? Oke, gue harus telepon lu nanti. Lu harus tahu kenapa dia lama di Prambors dan gak ke TV-TV. Kenapa? Mukanya kan parah. Anjrit. Iya sih tapi. Gara-gara radio laku, dimasukin jadi The Comment kan itu. Oh iya benar sih. Terus anjir, apa cerita? Gua harus telepon lu. Terus cerita-cerita kalau apa selalu kalah bersaing sama lu setiap casting lu yang dapet. Ya tahu diri lah, Mes. Kalau dia saingannya sama siapa gitu masih bisa dibandingin. Masa saingan sama lu pengen dibandingin? Ini gue harus suruh dia nonton nih. Tapi sebelum nonton ini, gue harus telepon lu dulu. Bentar lagi gue mau rekaman podcast, gue harus telepon lu biar bongkar aibnya. Dia tukang bongkar aib orang, dia tukang ngejatuhin orang. Gue harus jatuhkan dia. Aduh, gue geli dah pokoknya kalau dengar cerita dia di podcast lu tuh seakan-akan dia tuh dari dulu flamboyan, keren apa? Iya anjir. Oke. Lu sampai goyang tuh. Ya, udah cukup. Oke, cukup. Oke. Bro. Oi. Karena banyak banget CV lu kan yang gue lihat dan yang tadi gue bilang semua orang udah pada tahu. Gue cuma pengen tanya, sebenarnya kalau lu lihat dari program demi program lu kan banyak kan stripping ya? Iya. Iya kan? Iya. Menurut lu apa sih dari lu yang membuat stripping gampang banget nyampe ke lu? Wah. Apa ya? Orang cita-cita punya stripping, gak dapet-dapet. Sini-situ gak dapet-dapet. Lu sekali program stripping panjang mulu lagi. Amin. Kalau dari gue sendiri sih, ya gue bersyukurnya, ya bener ya. Kemarin kan gue habis sakit tuh. Yang sakit tenggorokan. Setelah hampir... Apa lu bilang di media, apa lu bilang voice abuse? Vocal abuse. Vocal abuse. Vocal abuse. Kapan bahasa Inggris lu? Tapi beneran itu istilah kedokterannya. Lu juga tuh hati-hati. Bener-bener. Karena kita benar. Dibilangnya udah bukan profesional vocal user, tapi kita elit. Jadi kita tuh kalau pasukan tuh pasukan elit. Host, aktor, pengacara, dibilangnya penyanyi, itu udah elit. Dan hampir 13 tahun seperti itu. Dan setelah gue ngobrol sama dokter, gue juga baru ngeh. Ya maksudnya gue bersyukur dan barusan lu ngobrol sama lu juga. Anda 13 tahun bekerja. Iya, pernah berhenti. Gue mikir 13 tahun, gue pernah berhenti nggak ya? Ya alhamdulillah ternyata bener men, 13 tahun gue stripping terus. Ada yang pagi ketemu pagi. Nah dari situ akhirnya kan sakit, makanya sekarang gue agak dikurangi. Cuman kalau ditanya kenapa, kalau di pekerjaan kayak begini menurut gue nomor 1 itu adalah nggak pernah berhenti belajar ya. Jawaban. Bener. Oh, karena lu udah buka sekolah public speaking juga ya, oke. Nah, bener. Nggak pernah berhenti belajar. Soalnya kenapa? Jadi gue tuh berstrategi dari awal. Dari awal pertama kali gue masuk dunia hiburan tuh umur 19-20. Gue ngambil program-program komedi, acara musik, yang ceplok-ceplokan telur, yang anak muda lah, kayak MTV kayak begitu. Terus dari situ umur 23-24 gue mulai belajar. Ini usia gue terus bertambah. Gue harus bisa membawakan program yang berbeda. Dari situ gue belajar ke sesuatu yang lebih serius.
akhirnya gue dapat pencarian bakat. Waktu itu Indonesia Mencari Bakat. Ya. Umur 26, 27 gue belajar lagi. Gue harus bisa bawain sesuatu yang lebih dewasa. Talk show. Akhirnya waktu itu gue punya talk show sendiri. On the show namanya di RTV dulu. Terus sekarang gue ikut di ini talk show. Di ini weekend. Waktu di RTV akhirnya lo bayarannya bagus. Ini nggak turun nggak? Turun. Turun ya? Lunas. Oh, lunas. Cepat ya? Makanya, nanti ada informasinya lagi. Ada ilmunya lagi. Gue tahu kita satu guru satu ilmu lah. Nah, habis dari situ, umur 29, gue belajar lagi yang baru. Gue harus bisa sesuatu lagi yang baru. Gue belajar kuis. Nah, setelah dari talk show, gue belajar kuis. Jadi, gue terus belajar untuk menyesuaikan dengan usia. Karena dulu gue pernah di persimpangan jalan, bro. Jadi pertama kali gue ekstravaganza, itu gue di persimpangan jalan karena gue dapet tawaran sinetron Cinta Fitri. Teguh Wisnu? Yes, Teguh Wisnu, Shirin Sungkar, Adli Fairuz, waktu itu baru mulai Cinta Fitri dan lagi nge-boom. Itu lu udah di ekstravaganza? Itu baru juga di ekstravaganza, gue ditawarin, yuk masuk Cinta Fitri, masuk ke sinetron. Nah, di situ gue harus pilih mana nih. Pasti cameo dong. Enggak, waktu itu langsung dikasih peran. Nih, mau nggak? Nah, dari situ gue mikir, wah, gue akan di sinetron atau dunia TV as a host atau ya sitcom kayak begitu-begitu. Nah, waktu itu gue ngobrol sama senior-senior, untungnya gue masuknya di ekstravaganza tuh. Seniornya baik-baik semua. Mereka seperti yang ngasih Indra Birowo dan Tora Sudiro dan Ronald. Mereka itu senior gue yang dari awal yang selalu bilang, ini kesempatan bagus buat lu, tapi lu akan menjadi pemain sinetron. Lu yang tahu arah lu mau kemana. Gitu. Dan gue berpikir waktu itu, menurut gue, pekerjaan yang paling long last di dunia TV, setelah gue ngobrol ke sana ke sini, termasuk salah satu senior gue itu Irfan Hakim. Akhirnya gue memutuskan yang long last itu adalah kita, bro, host yang bisa di semuanya. Kalau kayak gue kesian, Mes. Ya bisa kan kayak gue tadi, gue juga nyobain ini, nyobain itu, bener gak? Iya, tapi sekarang sabar ya umur orang. Bisa. Oh, jadi lo emang punya plan yang lo pikirin terus dari sitkom, ntar gue umur segini mau ini, bukan karena ada yang nawarin. Lo lebih dulu pengen, baru lo ambil ke situ. Yes, jadi gue itu orangnya dari kecil, dari SMP, SMA, gue tuh orangnya penuh strategi, bro. Jadi percaya nggak, gue tuh sampai sekarang, gue tuh masih mencatat, kalau dulu masih di kertas, kalau sekarang sudah di notes. Handphone, gue tuh nyatet umur segini gue harus apa, umur segini harus gimana, umur segini gue harus ini udah dicatat. Dan udah semua checklist? Dari sampai umur 30 semua checklist. Kayak beli rumah, menikah, kayak gitu-gitu. Ya kan lu pernah bilang sama gue di backstage, mungkin lu lupa, yang lu bilang lu juga udah rencanain anak lo kan, untuk ini umur segini. Benar. Gue masih pacaran aja, gue udah tahu pas mau merit. Mau rumah sakit yang mana, rumah sakit yang pro normal, pro apa, udah gue. Lu cenayang atau apa? Jeleknya gue orangnya terlalu well prepared. Oke. Lu sama kayak Rico Ceper lo. Oh iya. Ya benar, berarti. Beda nasib aja sama lu. Kalau gue terlalu well prepared ditambah strategi. Iya. Jadi lu juga udah tahu kan kapan lo bawa dia ke pacaran kemana, kapan lo bawa kemana, kapan lo bisa mulai begitu, kapan lo bisa akan begini, ya kan? Iya, dulu. Kan orangnya penuh strategi. Iya. Sekarang udah aduh, kumis gatel nih. Ya. Oke, berarti itu yang emang udah lu pikir. Irfan Hakim lu juga ajak ngobrol ya? Oh iya, coba kalau lu pikirin ya. Salah satu orang yang terlama di TV dan selalu ada setiap hari, Irfan Hakim. Sampai hari ini. Pernah nggak dia sebulan, 2 bulan nggak ada di TV? Nggak pernah. Kita tunggu aja apakah suaranya kena juga kayak lo, apa enggak jadi 2 bulan. Nggak. Dia udah berobat. Gara-gara tahu gue, dia langsung telepon gue. Gue harus gimana?
Tapi ya senang lah berbagi sama semuanya. Tapi gue juga heran sih, udah gitu anaknya banyak, Pak. Anaknya banyak ya, berarti kan kebutuhan banyak, usaha makin keras. Iya, padahal di panggung tuh kayak genit-genit gitu. Tapi anak bisa banyak. Aduh, sama kayak gua. Apa? Masalahnya lu genitnya kan sama siapa ya? Kalau Irfan kan genitnya sama siapa? Mau ikut-ikutan ah. Bro, itu juga yang mau gue tanya nih. Iya. Selain tadi karir lu, akhirnya lu kan emang belajar. Terus yang gue tahu dan yang gue dengar kan juga, lu kan akhirnya bisa naklukin itu kan. Dan dalam Medan itu kan banyak talent-talent yang udah punya kolam di situ. Bener. Lu masuk di situ. Tapi anehnya, lu bisa diterima. Karena banyak orang yang misalnya dari host, diundang dia ke acara yang sitkom kayak dicuekin ya kan, masuk ke gengnya yang ini yang host berempat kayak dilepehin, ini masuk ke yang situ kagak diajak ngomong. Nah lu kan tau lah ya. Nah kenapa lu bisa masuk ke situ semua? Apa lu sebenarnya enggak juga? Apa lu belaga masuk aja? Kalau gua sih beruntungnya sama lah, gua pun pernah merasakan kayak begitu ya. Masa? Karena benar. Siapa yang begituin lu? Ada lah zaman dulu. Kalau ya intinya gini nih. Paling sulit menurut gua, salah satu yang paling sulit pasti lu juga setuju. Paling sulit itu masuk ke komedi, bro. Bener nggak? Stres gua. Karena komedi itu ada hierarkinya. Bener. Terus ada cara berkomedi. Kita nggak masuk dikit aja, selesai. Iya. Untungnya gua tuh yang paling sulit itu komedi. Untungnya gua tuh kolamnya dari dulu nyemplungnya di komedi. Awalnya gua bertemu dengan komedi modern, komedi skrip extravaganza, ya kan? Oh jadi komedi modern ini komedi skrip ya? Komedi ya maksudnya kan extravaganza dibilangnya sketsa kan? Ya skrip semuanya. Itu gua masuk di extravaganza belajar komedi skrip. Abis dari situ gua masuk namanya di komedi project. Gua ketemu sama Wendy Cagur, Narji, itu ya dia kan? beda geng lagi kan? Itu beda lagi, itu jatuhnya kayak ngelenong, ya kan? Gua belajar lagi di situ. Dari situ, gua nyemplung lagi ke YKS. Ada almarhum Olga. Ya kan? Gaya komedinya beda lagi. Cara menerimanya beda lagi, cara kita menyesuaikannya beda lagi. Dan lu berarti, lu berarti masuk dalam orang yang menyesuaikan ya, bukan lu yang lead-nya di situ ya? Enggak. Gue tuh orang yang harus beradaptasi. Yang terakhir tuh komedi nightlife. Sule, Andre, Nunung, masuk lagi ke situ kan beda lagi tuh orangnya. Ya itu gue bilang makanya. Kan? Nah, macem-macem orangnya. Itu kan beda geng semua. Iya makanya. Termasuk gue pernah bawain program stand up comedy di Indosiar. Masuk lagi geng baru. Gading Andika ya? Gading Andika, ada Abdel, ada Pak Jarwo, Didu. Itu semuanya. Jadi gue bersyukur gue pernah nyemplung di semua program jenis komedi. Ternyata beda-beda. Tapi menurut gue yang paling penting nomor satu sih kalau menurut gue ya. Gue tuh tahu diri. Jadi gini, BT-nya gue nih. Orang bintang tamu, kalau bintang tamu nih, pilihannya cuma 2, bro. Kalau nggak jelek banget, kalau nggak ganteng banget. Cantik banget, ganteng banget, bener gak? Iya. Gua tanggung. Jelek banget enggak? Kalau jelek banget, lu pasti dimainin. Wah, lu tuh jelek banget kayak dia. Kalau lu ganteng banget, pasti dimainin. Ini abang gua nih. Ini adek gua. Gua kan saudaraan. Kayak gitu-gitu. Kalau nggak dirayu-rayu. Gua tuh termasuk yang tanggung. Ganteng banget enggak Reza Rahadian gitu, Vino Bastian gitu. Enggak yang jelek-jelek amat juga gitu. Nah, gue tahu diri. Siapa tuh yang jelek-jelek banget siapa, Mas? Banyak. Ya yang suka dibercandain, ya gitu-gitu. Imam Darto. Ya, Imam Darto tuh. Imam Darto tuh bisa masuk sebetulnya dia. Dia cuma sok kepedean aja. Padahal kalau dia mengakui dirinya jelek banget, dia bisa masuk kemanapun. Dia menganggap dia tuh nggak itu levelnya. Iya, itu. Makanya. Itu salahnya. Itu. Nah, gue mungkin termasuk yang tahu diri. Karena gue tahu diri, gue nggak ada di situ. Gue nyampe lokasi tuh, gue selalu ngajak ngobrol semuanya. Gue selalu ikut nongkrong, bawa kopi, bawa apa.
kadang enaknya kayak senior-senior gitu, dan gue tuh, ini sih yang menurut gue, lo juga pasti setuju, attitude sih yang bikin kita bertahan, bener gak? Gimana kita bisa gabung sama mereka, nongkrong sama mereka, ya kan? Menurut gue itu di kondisi manapun, termasuk ini kuncian yang tadi lu tanya, kenapa gue bisa stripping terus, selama ini terus punya program, karena gue sampai sekarang, mudah-mudahan seperti itu terus, gue tuh nongkrong sama kayak lu, sama kru gue nongkrong. Jadi sama pemain gue nongkrong, sama bos gue nongkrong. Jadi gue nongkrong sama semuanya, intinya sih begitu. Gue nongkrong semua tapi nggak stripping kayak lu ya. Gimana ya, dong masalahnya? Tapi kan lu udah megang rajanya kolam di situ. Tipis. Gue kolamnya kebanyakan. Nah kalau gue justru kadang gue senengnya kayak lu ya. Itu yang selalu menurut gue, enggak, kata lu tadi, enggak kata lu, kan kolamnya banyak, ikannya juga banyak. Ini gue paling gampang dah, kalau ngomongin gue nih, gue punya bini, punya anak lucu-lucu, bini gue misalkan bisa dibilang public figure juga, head to headnya siapa? Yang udah nggak pasti jauh banget, Raffi Nagita, anaknya Rafathar, bener. Ringo Sabai, anaknya Bjorka. Desta, Natasha Rizky, anaknya Miska, banyak dan lain sebagainya. Ya kan? Ada juga Andika Pratama Usi. Dulu ada Gading Gisel dengan Gempi. Ya kan? Banyak. Gue head to head-nya terlalu banyak. Nah ini menurut gue baru nih sekarang gue sharing. Ini yang namanya strategi. Lu kan udah jadi host dan pembeda. Gue secara family, gue sama. Cuman yang selalu gue kentelin dari dulu, ini termasuk strategi dan untungnya hobi. Gue suami istri anak motor, itu. Di antara mereka semua, nggak ada. Jadi kalau lu ceritanya mau nyari yang, seru-seruan nih, motor-motoran. Jadinya sekarang gue suami istri, misalkan dapat iklan brand ambassador, oli, bahan bakar, gitu-gitu. Kita suami istri as a family, gitu. Jadi menurut gue itu salah satu strategi sih. Lu harus jadi bisa pembeda. Dan emang dia suka motor kan, bini? Makanya suami istri akhirnya kita seneng kental motor. Kan? Nah gitu. Masih ini nggak? Masih pleket nggak kentalnya? Anjay. Masih sih. Dulu sempat agak cair. Cuman yang sekarang yang pas di mana? Yang pas di kontrakan lo yang lo hias-hias pakai bulu-bulu gladiator. Anjir. Lu tahu nggak? Bini gua tuh, lu ngapain sih cerita-cerita yang begitu? Bilang gitu. Kosan Merak dan kosan Beruang. Tapi emang gue sekonsep itu. Tapi kan itu buat yang di Bali kan waktu itu. Hah? Apaan di Bali? Buset. Gue keringet dingin nih. Oke, I'm out. Tapi Andrea, lu ajakin juga Bimonya, Andrea nggak main motor ya? Apa? Bimo kan lu ajakin juga. Andrea nggak main motor. Waktu itu mereka suami istri ikutan. Tapi waktu itu boncengan gitu. Oh, ini bini lu ikut main ya, naik motor ya? Ya, kalau bini gua dia naik punya motor juga. Sendiri juga. Oh iya. Kayak siapa satu lagi belum nikah tapi ya Nabila itu ya. Nabila Putri. Iya kan nikah itu. Nikah deh kayaknya. Oh udah. Gue kan nggak tahu. Oh iya benar. Gue juga nggak tahu. Takut. Ya tapi bro, dengan temen lo tadi itu gue nih penasaran beneran soalnya itu. Ada nggak lu sempet kayaknya yang paling susah deh lu masuk geng yang mana? Ya tapi kan akhirnya cair. Iya. Dulu ini banyak banget loh sesama entertainer menunggu jawaban lu ini. Karena banyak yang bilang gue susahnya masuk di geng yang ini, gue susahnya masuk di geng yang itu. Iya. Gua jujur ya. Salah satu yang gua susah masuk waktu dulu itu adalah sama almarhum Olga kalau gua. Asli. YKS. Oke. Gua waktu itu agak susah masuk karena kan almarhum Olga waktu itu udah ngegeng juga. Ada Raffi, Tara, Chan Kelvin. Dan gua kan di YKS gak dari awal. Gua tuh dari bulan kedua baru gua masuk. Tapi duluan lu daripada Gilang kan? Apanya? Gilang mah baru kan? Iya. Jadi gua tuh agak susah tuh sama almarhum waktu itu.
Karena gue masih mencari ini gayanya gimana ya? Slapstick kah? Atau emang pukul-pukulan kah? Atau emang gelendot-gelendotan kayak gitu? Karena kan gue harus menyesuaikan gitu kan. Karena kalau sama yang lain nih, orang bilang apa? Misalkan sama Extravaganza dulu susah masuk karena eksklusif. Ya kan orang-orang nongkrong, gaul, dugem gitu. Kalau gue masuk ke situ ya anak bawang emang, tapi jadinya paling disayang karena bungsu. Anak like earth. Anak like earth. Anjay. Nah kalau sama Sule, Andre. Gue ada kedekatan Sunda. Sunda ya, pasti. Jadi deketnya tuh beda. Sesama suku gitu kan. Kalau sama Andre emang udah deket dari dulu sebelumnya. Gitu. Kalau sama teman-teman stand up comedy, cagur gitu, mereka kan lebih cair kan. Orang-orangnya lebih nongkrong, emang santai. Dulu gue yang salah satu agak sulit dengan almarhum Olga. Almarhum Olga. Jadi menyesuaikan, ini gimana sih cara komedinya dia? Ini gimana sih caranya kemana? Gitu. Karena memang ngobrol di luar itu pun agak sulit kalau sama almarhum. Karena waktu itu pun kan dia kemana-mana. Abis selesai langsung pulang. Besoknya syuting dulu, ketemu lagi. Bukan sebelum syuting, karena kan dia biasa segmen 1 baru masuk. Baru datang gitu. Dengan rider ya. Nah, jadi kita ketemunya pas di set aja. Kalau yang lainnya kita kan nongkrong di belakang. Gimana nongkrong, hari-hari nongkrong gitu sih. Tapi sama yang lainnya sih udah cair. Cuma almarhum aja yang susah. Atau akhirnya sama segrupnya? Tapi akhirnya cair semuanya. Okay. Akhirnya, jadi, nah itu gue bilang, gue tuh akhirnya tahu diri. Gue yang harus menyesuaikan. Datang. Apalagi kan gue baru masuk. Ya gue ikut nongkrong. Mereka bikin apa acara nongkrong yuk, ayo gue ikut. Gue pengen tahu, oh bercandanya gimana, orangnya begini. Gitu. Jadi gue tuh sesuai kadar, nggak jadi penjilat juga. Tapi gue tahu, oh gue batasannya di mana. Karena kalau dalam komedi, setahu gue begini. Ada orang yang berusaha melucu. Ya. Jadinya, yang sudah set up komedi itu jadi denial, jadi nge-reject kita. Apaan sih lu soal lucu? Kita tuh udah setting nih, ini tuh begini, lawannya harusnya begini. Kan banyak teman-teman yang begitu kan. Jadi gue mengingatkan teman-teman juga sering ngobrol gitu, bro, jangan berusaha melucu, ikutin aja alurnya. Lu bakal jadi ikutan lucu ketika lu ngerti. At least lu ketawa aja, ketawa lu itu mewakili ketawa orang di rumah. Jadi ketawa lu, bikin ketawa mereka juga, gitu. Dan jangan berusaha ngambil spotlight-nya ya. Wah, jangan deh. Lo kan tamu ya kan, atau lo kan belakangan. Wah, jangan itu deh. Kan, bener. Kecuali? Bener itu. Kecuali lu udah ngerti settingan mainnya. Iya. Jadi bintang tamunya nggak sekali udah tahu nih si ini lagi main rayu-rayuan. Oke deh, gue bisa masuk di sini. Gue bisa ikut ngerayu nggak? Karena lu udah tahu flow-nya. Gitu sih. Jadi jangan merusak tatanan komedi yang sudah ada. Kebanyakan bintang tamu atau orang mungkin baru ya kayak gue dulu merusak tatanan komedi yang udah ada. Karena itu set up ternyata. Orang yang udah ngeblend bertahun-tahun kayak ngomongin Sule, Andre. Iya. Mereka tuh nggak usah janjian. Mereka tuh udah tahu dari sini beloknya kemana, beloknya ke sini, ujung-ujungnya duar. Bisa 5 menit, 10 menit main begitu. Kalau kita tiba-tiba masuk, maksudnya ini ya? Wah, buyar udah. Gitu. Berarti kalau di komedi yang kuncen-kuncennya lo udah nggak ada ya yang belum pernah bareng ya? Udah semua ya? Udah semua. Gue bersyukurnya udah semua benar. Sampai ke ya maksudnya senior Seni Mulat juga pernah ketemu sama senior Om Indro kayak gitu udah pernah main bareng juga. Seneng lah, gue udah alhamdulillah udah nyobain semua sama stand up komedian kan mungkin bisa dibilang gayanya berbeda udah juga jadi enak lah udah bisa masuk semua. Ya tadi berarti yang dari lo ya pokoknya lo yang menyesuaikan kalau lo yang baru di situ ya. Ya kalau gue gitu. Lo inget gak sih ada berapa program yang udah pernah lo pegang? Berapa ya? Jujur nih ya, gue tuh kemarin tuh lagi nyari orang buat bikin data biografi. Ya, bikin bener. Statistik. Bikin berapa program. Berapa kali bertanding, berapa kali mencetak peluang. Berapa kali program di drop,
Berapa kali dalam episode tiba-tiba hilang programnya? Nggak ada. Lo nggak ada kan itu? Ada juga. Itu kan bagian ceritanya Imam Darto yang begitu-begitu. Iya sih, gue yang nikung kerjaan dia. Iya kan? Setelah gue hitung, kurang lebih ada lebih dari 50 program. Selama 13 tahun ini gue ikut di dalamnya, bukan sebagai bintang tamu ya. Host gitu. Atau pemeran sebagai, utama ya? Ya host atau pemeran di dalamnya, bagian di dalamnya. Yang stripping berapa? 50 program. Stripping tuh kalau dulu total 20 lebih lah. 20 lebih? Yang stripping 20 lebih harusnya ya. Dan itu nggak ada yang di bawah setahun kan? Rata-rata di atas setahun, kecuali pencarian bakat. Pencarian bakat kan season karena tuh. Di season. Tapi semua season, jadi ada yang 5 season, ada yang 4 season. Nggak di-cut di season yang keberapa gitu ya? Iya. Nah, di antara semua stripping dan kontes itu yang paling bikin lo kaya yang mana? Gila nih, eksplisit sekali ya. Loh, Coki Sitohang kan kaya karena Take Me Out. Oke. Pasti ada program. Iya. Oke. Yang bikin kaya berasa banget nih. Dan gue yakin hampir semua pemainnya. Percaya atau enggak ya. Programnya setahun lebih dikit. Gak nyampe 2 tahun. Tapi itu yang bikin gue. Ini gue baru sekarang ngomong nih. Gue beli motor Harley pertama gue. Gue beli Jeep. Gue beli rumah di sini. 1 tahun lebih dong. Ya. Mau tahu apa? YKS. Emang bener berarti. Emang bener berarti. Itu mau nggak mau itu program fenomenal. Pertama kali program di Indonesia 6-7 jam. Yoi. Non-stop setiap hari. Bayangin. Lu nggak nyampe 2 tahun, Mes? Setahu gue program itu nggak nyampe 2 tahun kok. Oh, emang program itu nggak nyampe 2 tahun? Iya. Gue sih lupa ingat ya. Setahun lebih lah, mau 2 tahun. Gue cuma dapat kecipratan games aja. Iya kan? Bukan ya kan, maksudnya gue jadi tahu gila nih pada nih orang gila banget nih. Kita aja cuma dapat jadwal games 2 kali seminggu. Iya. Kebayang kan waktu itu program pertama Indonesia yang 6 jam. Terus lu kan bawain games. Gamesnya aja, setnya aja sponsor. Iya. Set ini sponsor. Ada 6 set, isinya sponsor semua. Belum yang iklan, belum yang ngasih kuis, belum yang ini, belum yang itu. Wah, gila. Kalau lu tanya gue banyak duit dari mana? Ya, itu. Asli. Bayang dan itu gua tadi dan dalam setahun lu juga ini ada renego. Oh iya, selalu. Jadi ada tingkatannya terus. Intinya beginilah. Waktu program itu, gue nggak bisa ngambil program lain. Lu pulang jam 1, lu ngapain ngambil program pagi-pagi? Kan lu masih insert, kan? Masih. Waktu itu gue ada 4 program sih. Tuh, stripping semua kan? Iya. Nggak. Insert sama itu doang yang stripping. Satunya, iya deh, stripping. Cuman strippingnya weekly. Legex ya. Weekly. Ada 2 program weekly. Insert, stripping, YKS waktu itu stripping. Tapi memang sebesar itu sih si YKS itu. Dan gue yakin rezeki itu dirasakan oleh semua pemainnya. Paling Cesar ya enggak ya? Ya kan ada artis pendatang baru. Ya kan, tapi Cesar dapet lah. Yakin gue. Maksudnya kan waktu itu dia artis pendatang baru ya. Ya sesuai ukurannya lah. Bener. Sesuai ukurannya lah. Iya. Oke, berarti di antara semua yang tadi lo cerita ini yang paling bikin lo kaya ya? Yang gue berasa banget loh. Iya, berasa banget. Gila, gue bisa beli motor, bisa beli mobil impian, bisa beli rumah. Walaupun bukan cash ya. Iya. Gitu. Maksudnya bukan cash. Tapi kan semua akhirnya lo bisa dapat. Iya, kan? Akhirnya gue bisa percaya diri dan lunas. Udah lunas sekarang semua, lo gak ada cicilan ya? Tahun itu juga lunas. Gila. Selama program itu lunas. Gila, ya gimana ya, Mes? Orang 1 episode udah triple digit ya, Mes? Kagak. Tapi diaminkan. Kayaknya belum ada yang triple digit. Ada ya? Hah? Kayaknya sinetron deh. Kayaknya ada tuh pernah nyampe triple digit. Setahu gue bayaran artis tuh yang paling rekor tuh sinetron deh. Kalau TV. Per episode?
Setahu gua. Belum ada yang triple. Kalau enggak hampir kali ya, 75 hampir kali kali. pernah ada ya. Tapi kan ya, ya lu juga udah hampir, terus dikali tiap hari, Mes. Amin. Aduh. Iya udah amin aja. Soalnya gini, Mes, penonton tuh seneng dengar penghasilan artis. Iya ya, bener ya. Pada doyan tuh, pada buka ATM kayak begitu. Iya, coba. Gue tuh orang yang jarang terbuka loh. Iya, karena lu tuh banyak strategi, banyak rahasia, iya. banyak yang orang lain nggak boleh lu ketahui atas pengetahuan lu kan. Bener. Tapi ada program nggak yang lu pengen banget, nggak taunya bukan lu yang dapet, Mes? Program yang gue pengen banget, taunya bukan gue. Ya ini kan ceritanya Darto kan, dia pengen banget yang dapet lu. Ya. Tapi kalau dibalik. Gue mungkin gue pengen ada di situ, tapi gue nggak bisa. Mungkin pernah kayak gitu. Program waktu apa? Itu Inbox sama Dahsyat. Oh iya. Ya, gue harusnya ikut Inbox, dan gue juga harusnya ikut Dahsyat. Pernah ditawarin waktu itu. Nah, Dahsyat udah Raffi. Dahsyat udah Raffi Olga. Inbox ganding itu. Sama terus kan Andika. Akhirnya tambah Denny Cagur. Iya, Denny Cagur. Dahsyat. Inbox tuh waktu itu Andika Gading. Iya. Narji, ya kan? Iya. Astrid Tiar. Akhirnya waktu itu nambah siapa? Ada Vero Walandau, ada banyak lah. Iya, tapi ikonnya itulah. Ya, gue tuh pernah ditawarin. Dan menurut gue, ini salah satu strategi kenapa gue masih bisa bertahan sampai sekarang. Gue itu tidak pernah tergiur dengan nama besar dan uang. Karena waktu itu gue sudah di-insert. Gitu. Itu jam tayangnya sama, head to head. Iya. Mereka nawarin, mau nggak? Waktu itu insert pun gue nggak setiap hari Senin sampai Jumat kan. Kan insert ada pagi, siang. Iya, cuman kalau gue pagi doang. Itu tuh gue bisa cuman 2 hari seminggu, paling banyak 3 hari seminggu. Karena sebulan tuh paling jatahnya 14 episode. Rolling ya. Tapi gue gitu, gue bilang, gue ngomong kok ke insertnya, teman-teman, saya ditawarin ini, jamnya sama, gue bilang. Gue sih tidak berharap apapun, dan gue tidak akan memilih program ini. Gue mau banget, secara program, secara nama, ini bisa membantu gue. Cuman, gue hanya memberitahu kalian, gue pernah ditawarin ini, tapi gue tetap di sini, gitu gue. Langsung naik dong? Iya. Ya gitu dong, ya nggak? Kalau udah punya nama, ngomong begitu langsung dinaikin, Mes. Kalau nggak punya nama, ngomong begitu, terus apa maksudnya cerita begitu? Itu, Mes. Dia pengen ngasih tahu aja bahwa kita tuh gua tuh profesional. Gitu. Tapi lu nggak nyeselin, nggak ngambil dua itu? Lu nggak nyeselin? Karena gua di awal karir udah gitu, bro. Apa? Kan dulu ekstravaganza gua ditawarin Cinta Fitri. Oh, ya kan dari awal karir gue pernah diberikan dilema yang seperti itu dan gue ikut intuisi ngobrol sama yang udah senior, apa yang terbaik akhirnya jadi strategi gue gitu. Kalau Cinta Fitri lu ikut ya, menurut gue sih lu udah hijrah sekarang. Sama kayak sama pemainnya ya. Ya. Sama. Jadi tapi masalahnya kan gitu nih. Kalau yang waktu itu ya pertimbangan gue kenapa nggak ngambil sinetron. Kalau sekarang kayak umur gue nih, umur kita, umur 30 tanggung, jadi ABG nggak bisa. Jadi bapaknya di sinetron nggak bisa. Di sinetron ada om nggak? Nggak ada om di sinetron. Cuman ada bapak, Ibu Tirian Galak, sama anak-anak ABG. Bener kan? Berarti ada jeda rentang usia yang nggak bisa kita isi. Kalau sekarang, Nes. Ya makanya mohon maaf nih cukup banyak pemain sinetron yang akhirnya tanggung. Usia tanggung, mungkin ada yang ke politik, ada yang berbisnis gitu kan. Karena ya sekarang ada peluang di Suara Hati Istri dan Azab di Indosiar. Ya benar, usia-usianya pas, benar. Jadi nggak ada yang lu sesali ya, yang nggak lu ambil ya? Nggak ada ya. Oke. Bersyukur. Ya lu udah keterlaluan lah, Mes, lu udah dapat semua ini, lu nggak bersyukur mah gue toyor aja lu. Iya, ini bener. Udah 40 menit kita ngobrol, masih ada waktu nggak? Apa? Masih ada waktu nggak, Mes?
Ngeheng barusan. Halo? Masih gue santai. Oh masih, gue takutnya lu. Oh enggak dong, gue kan harus tahu diri yang gue wawancara siapa. Ya kan? Kalau yang gue wawancara belum menang PGA, ya pasti gue lebih galak. Ya kan? Tuh PGA banyak banget tuh di belakang. Ada bikin di band, gue tahu bikin tuh. Di band Hill. Wah sih, itu ada YouTube 100.000 subscriber. Ya elah baru 100.000. Satu lagi tuh. Baru 100.000. Nah, keren. Kita beralih sedikit ke podcast Mas. Oke. Mes. Gue inget lo belum bikin podcast Mas waktu kita datang di acara nominasi PGA kan? Iya betul. Dan lo bilang lo mau bikin sesuatu. Pilihannya apa nih gitu. Akhirnya lo pilih podcast, terus seperti biasa kalau Omes udah bikin sesuatu booming sama kayak Raffi lah. Akhirnya lo memilih podcast tuh, mungkin udah pernah lo ceritain sih, tapi gue pengen tahu dibandingkan YouTube dulu gitu. Apa ini strategi lo lagi yang lo bilang lo penuh dengan taktik ini? Oh iya, betul. Pelan-pelan. Kenapa nggak bikin YouTube? Dari awal banyak juga manajemen YouTube yang pengen bikinin. PH yang pengen, bikin dong YouTube yuk, konsepnya komedi, ada yang konsep family, apa segala macam. Karena kebetulan gue juga punya PH, dan gue tuh pasti harus survei dan observasi tren apa ke depannya. YouTube tuh ya itu tadi, terlalu banyak. Udah banyak banget bagi gue ya, yang tipenya sama kayak gue ya tadi, Raffi, Gading, mereka Andika udah punya sendiri. Gue tuh nyari sesuatu tren baru yang ada di luar negeri. Ketemulah podcast. Dan di podcast itu, yang luar biasa, udah ada artikel podcast akan pecah di 2020. Gitu, makanya di 2019 akhir tuh gue udah preparation. Wah, podcast tuh kayak gimana? Gue harus nyiapin konteksnya apa, kontennya gimana. Jadi akhirnya gue memilih podcast di saat belum banyak selebritis yang main podcast. Gitu. Kalau sekarang udah banyak? Sekarang banyak. Masa? Banyak. Ayu Dewi, Luna Maya punya. Terus Raditya Dika emang dari awal udah ada. Iya, dari awal. Terus Tara Budiman sekarang bikin juga. Augie juga kan punya. Terus Ayu Dewi udah ya. Deddy Corbuzier sekarang masuk di podcast yang nggak hanya YouTube-nya aja. Terus ya kalau Deddy kan dia yang nggak disukain para podcast kan, karena dia YouTube-nya juga bikin podcast kan. Iya. Ya, tapi itulah Deddy gitu loh. Iya. Cuman kalau gue yang ngelihat itu sebagai peluang bisnis, bikin konsep yang berbeda, karena gue kan ngecek dulu nih di podcast ini apa sih yang peringkat 5 besarnya. Jadi gue survei dulu tuh. Waktu itu tuh ada Rapot, Reza Candika dan teman-teman. Terus gengnya ada Box to Box ya? Yes. Rapot beda sendiri. Rapot sendiri ya? Katanya sekarang bareng. Rapot sendiri. Nggak tahu kalau sekarang, tapi setahu gue sendiri Box to Box tuh kan. Pangeran Siahaan, terus ada Anfaedah, Lawless. Terus juga ada Boker Brothers, BKR, itu kan, nah itu Box to Box. Terus ada Rintik Seduh dan masih banyak lagi. Nah gue tuh ngeliat di 5 besar ini ada yang horor, yang rame itu ya 5 besar. Iya, horor. Tapi rata-rata kayaknya obrolan tongkrongan nih, gitu. Makanya gue dan teman-teman waktu itu gue memaksa Darto, Surya, dan gue untuk, ayo kita bikin. Nyampah aja apa yang lu nggak bisa omongin di TV, lu nggak bisa omongin di radio, kita tumpahin semua di podcast. Jadi yang di podcast Mas. Gitu. Nah itu lu yang nunjuk mereka. Ini teman-teman lo di motoran kan? Iya. Emang temen nongkrong, jadi nggak nunjuk juga sih. Sebetulnya bareng-bareng jadi obrolan. Lu tuh kan Sunda, lu kan Sunda, Mes. Lu halus tapi dominan, gue tahu. Iya bener. Iya. Provokator. Tahu gua. Kelihatannya segen-segen padahal lu semua otaknya main nunjuk. Ya, enggak bareng-bareng lah. Oh iya. Kenapa sih? Masih segen aja sama mereka lu. Iya. Ya pokoknya gitu ngajakin terus mereka, yuk bikin gitu. Kenapa jadi 3 karakter itu? Develop. Yang pasti sih gue yakin yang pertama gue ambil itu adalah karena kita semua background-nya sama orang radio. Ya. Gitu orang radio dan semuanya dalang. Okay. Semuanya kreator nih berempat.
Ya, yang satu kan emang yang satu mah asisten lah, yang satu mah apa sih? Iya. Asisten Liverpool aja itu. Iya benar. Apa namanya? Tapi ya itu, akhirnya kita setuju, kita akan berkembang karakter kita masing-masing di podcast Mas ini. Gitu. Jadi akhirnya kita, gua si Jaim, Darto si Mulut Sampah, Surya si Ngegas, Gok si apa? Siapa? Gok siapa? Ya itu. Iya. Karena nggak ada yang tahu ya. Iya, walaupun udah bisa swipe up, karena kita bantu 1.000 kita bayarin. Tapi itu lo udah tahu. Gue jujur ya, waktu gue awal lihat podcast, monetizing-nya gue nggak tahu loh. Iya. Lo waktu itu research sampai ke monetizing-nya? Jadi di luar negeri setahu gue sudah ada AdSense dan monetizing ya. Tapi enaknya di podcast ini adalah, nah itu strategi kita. Kalau ada teman-teman yang dengerin dari awal, kenapa kita semua ngomong, ayo dong sponsor, bahkan kita nyontohin kalau ada sponsor. Ya, karena yang memang kita kejar, karena yang memang kita kejar itu. Pihak ketiga gitu. Ya. Jadi, jadi kalau YouTube nunggu misalkan, ya pasti ada sponsor juga, itu uang yang paling besar. Tapi kan nunggu AdSense, bonusnya ada monetizing segala macam. Di kita nggak ada, tapi kita punya data. Jadi kalau kalian mau mulai podcast, nanti kalian punya data pendengar usia berapa, negara mana, kota mana, background pekerjaannya apa. Nah itulah yang jadi modal kalau zaman sekarang data. Sampai akhirnya sekarang si podcast Mas ini, kita sekarang udah dibeli sama Spotify Asia, 2 tahun kita eksklusif di sana. Terus di season 2 ini. Nggak boleh di YouTube-in berarti ya? Tidak boleh di platform lain. Hanya di Spotify aja? Yes. Oh, Spotify Asia $, dong? Iya. Waduh, untung banget teman-teman lu ya, Mes? Iya, gue bersyukur, asli. Bukan, teman-teman lu yang untung. Oh iya, benar. Ini bayarannya ya. Aduh, terharu, bener. Gila, bayarannya Mes? $. Gila? Bayarannya $, gila. Asli, apalagi sekarang dolar lagi gini. Kita lagi minta dicairin yang berikutnya. Ya, itu terminnya per season? Terminnya tergantung negosiasi sih, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali bayar. Kalau kita sih minta langsung dijebredin gitu. Gila. Kalau gini, kalau Surya atau Darto bilang gede, mungkin masih relatif buat orang. Tapi kalau lu bilang gede, udah pasti gede banget. Ya, maksud gue gak akan pernah nyangka dari podcast bisa menghasilkan uang sebesar itu. Gitu. Jadi gede karena banget, kan awalnya iseng. Gue yakin ini dengan teman-teman YouTube yang awal-awal mulai gitu, gue yakin ini jauh lebih gede. Ratusan, Mes? Apa nih? Rupiah apa dolar? Ya enggak, maksudnya kalau jadi juta ratusan apa M nih? Gila aja. M ya? Gila aja pokoknya. Aduh. Gila aja pokoknya. Cuman kenapa ya itu tadi. Gue nggak jadi temen lu ya? Ya tapi ya gitulah, alhamdulillah makanya. Dan kayak sekarang nih, di season 2 kita udah dibeli eksklusif sama Telkomsel. Terus ada AdSense iklan juga kayak kemarin yang lu bilang kondom kayak begitu-begitu. Ya. Dan yang ini gue ceritain jangan ya. Oke lah. Cerita lah. Oke. Kita perdana podcast di Indonesia bahkan di Asia. Kemarin kan kita 10 juta pendengar dalam waktu 5 bulan kurang. 5 juta pendengar dalam waktu 3 bulan. Itu terbesar loh di Asia menurut data dari Spotify-nya. Kita juga akan menjadi podcast pertama di Indonesia yang stripping 30 hari non-stop selama Ramadan. Jadi gue udah nyiapin program Ramadan. Kita mungkin nggak punya program sahur, tapi kita sahurnya stripping. Kalau lu nggak ngambil program sahur di TV, lu ngambil Spotify, berarti lebih gede. Enggak, kalau yang Spotify kan bisa tapping dari sekarang. Oh iya, bisa tapping. TV tetap ada juga ya. Ya, intinya gitu sih. Karena itu juga awalnya dari gitu, bro. Dari obrolan, aduh, ini sahur gimana ya kemarin tuh. Udah kondisinya kayak begini, kita syutingnya bulan puasa gimana ya, acara ngabuburit. Terus waktu itu lagi ngobrol berempat, terus gue bilang, kita bikin aja sendiri. Podcast sahur, belum ada yang mainin. Oke, deal. Jadilah kita bikin podcast sahur. Dengan omongan yang sampah-sampah ya.
Oh beda. Lihat nanti. Bakal ada bintang tamunya juga super spesial. udah rekaman, udah beberapa episode untuk contoh jual ke sponsor. Beruntunglah teman-temanmu itu ya. Dan mungkin nanti perdana nih, nggak apa-apa lah gue bocorin sekarang. Perdana nanti podcast, karena untungnya kita berempat orang produksi. Ya. Jadi nanti podcast kita bakal ada segmen. Jadi ada segmen, ada iklan, ada segmen, ada iklan, ngerti. segmen, ada iklan, gitu. Jadi udah masuk tuh iklan-iklan. Sudah. Udah closing semua. Ada beberapa, ada yang kan ya mancing duit pakai duit lah. Udah kita mancing aja dulu gitu. Nah menurut gue ini strategi yang bisa diterapkan sama teman-teman gimana cara bikin sesuatu supaya menghasilkan. Liar. Jadi ini owner lu apa berempat, Mes? Berempat. Oh, berempat. Tapi lu 50% bareng-bareng. Kan? Enggak. Gua kalau dalam bisnis gue orangnya fair. Berempat kita bagi rata. Wah, enggok. Hoki banget. Bener. Berempat kita bareng-bareng lah. Sama-sama. Salut. Dan ya ini orang seneng denger lu ngomong begini. Lu nggak tutup-tutup. Orang bisa punya kesempatan yang sama kan. Untuk nyoba. Walaupun akhirnya kan yang kalau nggak jadi yang pertama, yang terunik, yang terbaik kan itu. Nah itu bener. Nah kan lu udah tiga-tiganya. Jadi lu udah aman. Makanya lu mau ceritain ke orang santai. Bener. Selamat mencoba lah. Pokoknya kalian harus kreatif kalau di zaman sekarang. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak begini. Sekreatif mungkin yang bisa kita lakukan lah. Itu yang ngontek Spotify-nya bukan kalian berarti? Karena ngeliat data. Iya. Spotify-nya yang ngontak kita. Kita meetingnya. Jadi nih, untuk kalian yang mau memulai podcast itu pasarnya sebesar itu di Indonesia. Jadi yang kita meeting itu orang US, satu orang Amerika, satu orang Inggris, satu orang Singapura, satu orang Indonesia yang perwakilan Asia di Singapura, dia ngantornya. Setelah Amerika, pasar podcast yang dikembangkan itu adalah Indonesia, bukan Inggris, bukan sebutinlah negara-negara lainnya, Perancis, kayak Jepang, Indonesia setelah Amerika. Jadi podcast akan sebesar itu, guys. Oke, anak Bintaro, woi, Ibnu ready. Bikin yuk. Ayo bikin. Makanya. Daripada gua sama Ibnu gibah doang nih sama ready tiap hari. Bener. Ayo bikin asli. Cuman Ibnu kurang lucu sih, Mes. Ibnu kaku, Mes. Oh iya, Ibnu kaku ya? Ibnu kaku, Reddy serba nanggung. Bininya kan hijrah. Udah baik banget. Ya gue jadi serba salah, Mes. nih, wah itu justru karakter yang bagus. Apa? Ya kan? Ada yang nanggung, ada yang garing, ada yang tukang nembak. Nah itu 3 karakter berbeda tuh, cocok semuanya tuh. Cocok juga ya? Yaudah deh, kita bertiga masukin ke network lu aja. Iya, mau. Bener. Jadi kita jualin langsung ke Spotify-nya. Bener ya, gua. Coba lu castingin dulu kita bertiga, lu pasti kan bisa gampang kok jelek lu anjir. Nggak usah casting lah, cuman kalau yang udah bareng sama kita tuh basket udah ada kan, Augie sama Ujo. Ya. Namanya podcast pemain cadangan. Oke. Terus ada juga yang cewek, podcast Mas versi ceweknya ada 4 orang, ntar kalau keluar pecah pasti. Cuman karena kondisinya begini, jadi nggak bisa take dulu. Artis terkenal semua, cewek-cewek berempat cuman bocor semua. Omongannya bocoran cewek dah tuh ya? Ya, kan kalau kita bocor-bocor cowok ya. Iya. Nah kalau bocor cowok, cewek kadang malas denger. Tapi kalau bocor cewek cowok denger tuh, Mes. Nah benar, makanya. Makanya tunggu nanti tanggal mainnya. Berarti kita lu udah pegang berapa podcast? Semuanya. Sekarang berarti 1, 2, 3, 4. Yang sudah di-launching baru 1. Karena yang 3 ini memang kondisinya kan lagi pandemi begini, kita susah take juga. Karena kalau dari podcast Mas yang nomor 1 itu kita tetap menjaga kualitas suara. Dan memang ya, sampai saat ini radio kan. Nah, kita orang produksi ya sama kayak lu lah, pasti dijaga konten, dijaga kualitas. Makanya menurut mereka pun ya ini salah satu kualitas terbaik di podcast sekarang gitu. Kualitas suara ya. Dan ini beda lagi ya dengan yang tadi
temen-temen lo yang tadi lo di infotainment, di sketsa ya, di komedi, ini temen tongkrongan bikin lagi, jadi lagi. Jadi apa aja, pokoknya jadiin duit aja. Gila. Emang siapa bilang cuman gubernur sama Sultan Andara, ya kan? Ya. Sultan Pejaten juga ada. Ya, semua kan punya cara dan gayanya masing-masing. Kan gue pernah bilang dulu di podcast juga, kalau Raffi itu kalau dibilangin tuh dinosaurus. Ya kan? Kalau gue siluman. Anjay. Nggak kelihatan diem aja, pakai jalurnya berbeda gitu aja. Iya. Yang penting ujung-ujungnya sama ya kan? Iya. Ya udah, ntar gue bilang sama Ibnu, gue masuk lu podcast lu aja. Bener. Iya, bener. Soalnya gue juga udah ngomong sama Ibnu. Lu kan iya. Ada juga Jebret Media podcast. Iya, tapi kan gue pengen yang, ya ini kan bisa mau ngomongin apa kita? Iya. Lu sama Ibnu mau ngomongin bola, Mes? Kagak laku, Mes. Bener, oke. Ibnu mah jangan ngomongin bola, ada yang lain. Cewek ya? Hah? Bukan, ya ntar lah kasih tahu lah. Oke. Oh, lu udah kasih tau Ibnu? Udah ngobrol juga waktu itu. Iya, gue kan sama Reddy sama Ibnu bareng kan, satu PH tuh. Oh, bareng? Itu. Bareng, gue bertiga, makanya kan gue di Bintaro. Oh iya bener, lu cerita. Baik. Ya bener. Makanya gue bilang, ngapain yang kemarin kita tiap masuk hari? Si JBL itu ya? Yakin nikah. Iya bener. Iya. Makanya gue bilang, ngapain kita ketemu bertiga mulu, nggak jadi apa-apa, bikin podcast juga aja, gue bilang. Ya bener. Ya udahlah, ntar aja lah itu. Mes, terakhir nih Mes. Terakhir tapi 8 pertanyaan. Anjir. Udah, lo kan mau taping, mau ini ya, podcast ya? Ya. Masalah Liverpool, Mes. Loh. Orang seflamboyan lu, sekomedi lu, sebegini lu, kenapa suka bola, Mes? Dan Liverpool? Ya. Gue info aja nih, hari ini tuh harusnya gue baru aja landing Coca-Cola. dari Liverpool. Ya, benar. 10 hari. Tahu. Ya kan? Ya harusnya gue sedang merayakan kemenangan kita, udah pasti juara nih. Udah pasti. Karena kalau kemungkinan dimundurin kemarin, kalau nggak kita menang pas melawan apa sebelum itu? Sebelum City itu? Aston Villa, ya kan? Kalau nggak Aston Villa, berarti kita menang City. Kalaupun nggak menang di Aston Villa, Aston Villa apa West Brom? Aston Villa. Ya, pokoknya sebelum, City dulu baru Aston Villa. Nggak, sebelum City. Nah, ada harusnya kan menang. Harusnya kan menang pas itu. Gue lupa lah, pokoknya sebelum City itu kita harusnya menang di situ. Kalaupun enggak, gue di City ini dapat guard of honor-nya. Ya. Harusnya, itu yang sudah gue bayangkan. Makanya, gila harus puasa lagi puluhan tahun ini ya. Cuman kalau ditanya kenapa gue suka bola, pertama gue suka bola, samalah. Lu juga samalah kalau orang Indonesia, gedenya dengan tabloid bola. Ya kan? Bukan terus Any Arrow. Lebih tua lagi gue. Lebih banyak ke imajinasi memang kalau gue. Bukan ke langsung eksplisit. Kalau dulu tuh Liga Italia kan, ingat kan? Karena hanya yang tayang Liga Italia kan. Nah gue tuh ngefansnya sama Parma, Fiorentina, tim-tim yang bisa dibilang. Nah itulah, kelihatan kan. Itu gue dari SMP, SD, SMP tuh demennya emang Parma. Fiorentina, Enrico Chiesa, gitu-gitu, Batistuta, Crespo, yang gitu-gitulah. Nah, habis dari situ, mulailah gue SMP itu berkenalan dengan Liga Inggris. Pas Liga Inggris mulai masuk ke Indonesia lah, baru gue berkenalan. Karakternya sama gue nggak suka yang mainstream. Di Liga Italia gue nggak suka, bukan nggak suka, gue nggak memilih Inter Milan, nggak memilih AC Milan, tidak memilih Liga Spanyol, gue nggak memilih Real Madrid, gue nggak memilih Barcelona, gue nggak memilih yang superior. Dan memang waktu itu belum begitu superior kan, masih ya lagi gitulah, naik turun lah. Makanya waktu itu gue suka sama si Liverpool. Itu awal-awalnya berkenalan dengan, dan salah satu pemain yang gue suka sampai sekarang Hamann. Dietmar Hamann. Jerman. Gue suka karakteristiknya aja gitu, kayaknya
pemain bola yang apa fair play. Terus bawaannya santuy, asik gitu. Seperti mengaplikasikan diri lu kalau lu gambarkan ya. Tapi belum tentu dia, emang dia doyan main cewek, Mes? Nah, anjay. Belum tentu, makanya kan nggak tahu. Dia mungkin jaim juga di lapangan. Aslinya kayak gimana kita nggak tahu. Gitu. Katanya waktu Leipzig kesini lu pernah ada cerita? Ya, waktu mereka datang ke Indonesia. Iya. Gue dapet satu jersey yang full tanda tangan mereka. Kalau Tapi, diundang? ya, gue diundang waktu itu. Tapi yang gue lakukan waktu itu, gue pernah, saking gue pengen banget ketemu sama mereka, kan pada kita semua buka kamar di Hotel Mulia ya. Hotel Mulia. Satu kamar barengan, ada yang bertiga, berempat, kagak nginep. Gua tuh sampai bolak-balik naik lift sampai 7 kali 8 kali. Nih, ting, berharap ada pemain masuk. Gak ketemu. Tuh gua nyari teman-teman. Waktu itu kita belum begitu kenal. Waktu itu gue nyari teman-teman yang mau interview mereka. Salah satunya adalah Rizky Kinos. Kinos ya. Kinos bukan kan Cesar emang dulu ya? Kinos ya? Apa? Bukan Cesar ya waktu itu ya? Si Kinos ya? Kinos. Oh, Kinos. Yang apanya? Yang MC. Iya. Yang waktu itu dia wawancara gitu, si Kinos kan sportcaster juga. Iya. Nah gue bilang, Nos gue pengen ikut dong. Dia kan Liverpool juga kan. Ayo Kang, ikut sama gue yuk Mes, ayo ikutan. Ya udah, pas nyampe sana gue nggak boleh masuk. Who are you? Katanya. Cannot. Semua kan pakai seragam apa segala macam. Akhirnya si Kinos, Mes gimana ya? Duh, gue nggak enak kalau lu nggak masuk. Lu jadi kru aja gimana? Iya, nggak apa-apa. Gue jadi kru. Gue bawa kamera, bawa kabel, bawa tasnya Kinos. Jadi gue jadi, I'm his crew, I'm his assistant. Oh oke. Akhirnya gue bisa masuk ke dalam, ketemu Jordan Henderson, gue ketemu banyaklah pemain-pemain lainnya pas wawancara gitu. Nah, habis dari situ, ini pengalaman yang nggak terlupakan yang gue ke Inggris. Lo nunjukin lo terkenal ya di sini ya? Lo gimana sih itu lo ke Liverpool? Jadi gue tuh lagi backpackeran waktu itu 3 minggu gue ke Inggris. Dan gue dikasih hadiah waktu itu sama bini gue. Cuman nggak dibeliin tiketnya, tiket pertandingan. Nah, gue di Inggris tuh punya temen orang sana. Terus gue minta tolong sama dia, bro cariin dong. Gue lagi pengen nonton Liverpool, bla 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 bla. Dia tuh penggemarnya Aston Villa by the way. Dari situ dia tuh produser film di Inggris. Oke. Teman gue ini, dia tuh aktif juga di dunia hiburan lah. Terus dia email ke PR-nya Liverpool. Gue masih ingat namanya Di Kundra. Kalau masih ingat cewek India yang waktu itu ngurusin Liverpool di Indonesia. Oh iya. Soalnya dia kepala PR-nya dan dia yang ngusir gue waktu itu sama Kinos. Karena gue masih ingat asli. Terus si teman gue itu email dia. Waktu itu masih zaman Twitter. Hello, my name is blah blah blah. I have friend from Indonesia, Ananda Omes. He's very famous in Indonesia. Terus dia cek followers Twitternya ada waktu itu 1,5 juta apa 1,8 juta. You can check his followers on Twitter and he's also bla 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 bla. Terus tiba-tiba ada email balasan berapa hari kemudian. We would like to invite Mr. Ananda Omes to watch the game between Liverpool versus West Bromwich Albion. Please use your best suit. Suruh pakai jas karena kita mau ada lunch before kick off match. Ya, before match dan kita mau ada wawancara sama LFC TV di lapangannya before match dan kami mengundang Anda untuk duduk di Royal Box with the other players yang lagi cedera tuh. Terus legenda-legenda Liverpool gitu-gitu. Jadi di sana gue nggak nyiapin baju apapun, gue ke Primark, kalau di sini tuh Ramayananya. Iya. Tapi buat oleh-oleh, Mes. Iya benar. Tapi gue ke sana beli jas, beli sepatu, pantofel apa segala macam dan gue nonton di Royal Box. Waktu itu bareng sama sama Enrique, sama Iago Aspas, sama banyak deh. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Barter posting.
Iya. Beruntung. Nah, setelah itu teman-teman yang lain tahu kan gue kayak gitu pada ngiri. Kirim email. Salah satunya Desta. Mes, lu gimana bisa kayak begitu? Nita, gini-gini. Ini emailnya, gue kasih kartu namanya, gini-gini. Ternyata Desta tidak dibalas. Pas dibalas lagi, ternyata si Dikundra itu sudah keluar dari Liverpool. Jadi, dan Desta emailnya di Inggris enggak? Iya benar. Dia dari Indonesianya. Lu kan pas di Inggris kan? Pas di Inggris, terus yang emailnya si teman gue itu. Iya, beda. Benar-benar. Nah, ini pertanyaan yang mewakili jutaan umat sebagai closing kita, Mes. Oke. Kalau gara-gara pandemi ini Liverpool gagal juara, apakah lu ikhlas atau tidak? Pengen nangis sebetulnya ya. Tapi gue ikhlas. Soalnya gue yakin kalau orang namanya ngefans sama Liverpool, pasti udah hatam sama yang namanya lapang dada. Kita sudah biasa ikhlas. Dikasih waktu 1 tahun lagi, gak apa-apa. Padahal harusnya jangan digagalkan loh, tapi kalau gue pengen ngomong. Nah makanya kalau dari lu gimana? Kalau tadi kan harusnya jangan digagalkan. Jadi poin kita terlalu jauh. Jadi baiknya kita menurut lu? Absolut harusnya kita mutlak menjadi juara. Padahal kan kita tinggal berapa pertandingan lagi? 2-3 pertandingan lagi. Ya kan? Kita mutlak jadi juara, ya kan? Mutlak dengan jarak yang tidak bisa dikejar. Harusnya sih tidak digagalkan. Kalau enggak, ya juara paruh musim kan kita. Tapi fans MU kan tetap bilang, betul dikasih juara gara-gara ini, ayo serba salah. Nggak apa-apa. Lu aja nggak tahu peraturannya gitu, orang sah kok. Nggak, sorry nih. Untuk fans MU kalian tidak berhak bicara begitu. Yang berhak hanya fans City. Kalau MU yang beda jaraknya peringkat 2 sama kita, berhak ngomong kayak begitu. Yang ini cuma berhak ngomong gitu orang City. Nggak kelihatan. Tuh. Sorry. Emosi langsung. Jadi kita nggak dikasih lawan yang klub sesama klub, sekarang dikasihnya masalah wabah. Lu bayangin nggak perjuangan Liverpool? Gila. Lu bayangin nggak, Mes? Kayak semesta aja kagak mau kita juara, Mes. Bener. Coba, Mes. Itu pemikiran gue dari kemarin, ya Allah. Kok bisa begitu, Mes? Yang tadinya juara paling cepat, sekarang jadi juara paling lambat. Kalaupun ini ntar kita tetap jadi juara. Lanjutin lagi ya makanya. Gila nggak? Ini gila sih. Aduh Tuhan. Ya, gila sih ya ini. Kita pendukung Liverpool benar-benar dikasih cobaan. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, Mes. Selama 1 tahun lagi nunggu Liverpool, lu akan dapat banyak kontrak juga kok dari Spotify dan dari yang lain-lain. Jadi nggak kerasa nunggunya. Kalau lu nggak kerasa nunggunya, Mes. Kalau kemarin kan gara-gara sponsor. Kalau besok udah uang sendiri aja lah, yuk kita jalan. Amin. Oke, Mes, thank you banget. Thank you banget. Udah mau diajak-ajak ngobrol sama gue ya. Makasih Bapak Valen. Sosok ngajak ngobrol, orang entertainer ya kan. Oke. Thank you ya. Jangan lupa kalau masalah Darto lu kabarin gue aja. Oke, gue harus telepon lu asli. Nanti gue telepon lu tapi gue nggak akan ngomong. Lu jadi suara apa dulu, pura-pura aja dulu biar dia nebak. Pokoknya bongkar semua aib dia waktu sekolah, oke? Ya, oke. Oke, Mes. Thank you, Mes, sudah gabung. Terima kasih. Ntar gue ngomong sama Ibnu ya. Ya, thank you, Valen. Gue mending dikelola sama lu lah, banyak duitnya. Amin. Makasih. Oke, Jebreters, thank you udah dengerin obrolan gue sama Omes. Jangan lupa juga untuk ikut menyumbang untuk APD para tenaga medis dan juga makanan sehat buat mereka semua di klik kitabisa.com bersama dengan Jebret Media. Sampai ketemu lagi.